Etalase berapa nih? Oh ini. Nih. Etalase nomor 3, Epic Comeback sama Checkmate. Kalau misalkan ruangannya pakai AC, mantep nih. Kalau cek sekarang, seller udah nggak bisa kirim besok, langsung dikirim hari ini. Terakhir hari jualan di TikTok Shop terakhir hari ini ya, besok udah nggak ada lagi. Ada sensornya juga, ada sensornya juga. Jadi buat berapa katanya mendingan langsung aja gaskan cek payment. Siap-siap TikTok Shop tutup mulai Rabu 4 Oktober 2023 jam 5 sore. Penutupan TikTok Shop ini lewat situs resmi TikTok. TikTok menyatakan bahwa TikTok Shop Indonesia berhenti memfasilitasi transaksi e-commerce per 4 Oktober 2023 demi menghormati dan mematuhi hukum Indonesia. TikTok menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana perusahaan ke depan. Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Investasi dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Jadi nih bosku, zaman sekarang media udah canggih, teknologi lebih canggih lagi. Orang-orang belanja nih udah nggak ada yang belanja offline. Ngapain panas-panasan, hujan, becek. Nah, udah gitu, sekarang juga toko-toko online udah banyak banget. Udah ada toko Pak Edi, nah, terus udah ada Lizidi juga Pak ya. Udah gitu ada juga Sipo. Nah, habis itu yang sekarang yang lagi panas banget nih, yang banyak banget diskonnya itu TikTok Shop. Yang disukai cewek tapi aromanya tidak menyengat. Etalase nomor 6, Endgame. Aromanya manis, lembut, creamy, cocok untuk kegiatan yang manis romantis, jalan dinner, lamaran, akad nikah, honeymoon, atau kegiatan manis romantis lainnya yang ada di benak lo yang nggak bisa gue spill satu persatu di sini. Nah, tapi nih bosku, masalahnya TikTok Shop ini agak sedikit mendapatkan respon yang negatif nih dari pemerintah nih. Nah, supaya kita bahas nih, kenapa sih direspon negatif? Saya sudah mengundang sepuh deh. Tinky Winky Dipsy Lalapuh Sepuh. Sepuh perekonomian di Indonesia nih, Bapak Maximilianus Nicodemus. Apa kabar Pak? Halo Ja, kabar baik, bagaimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah baik Pak, mantap banget nih. Jadi kita akan bahas apa nih Pak? Hari ini kita tentang bahas mengenai situasi dan kondisi yang memang lagi panas, lagi seperti panas yang tadi Eja banget ya. katakan begitu ya. TikTok Shop, apa sih yang salah dengan TikTok Shop? Kan begitu. Betul. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Pandangan-pandangan seperti apa sih? Ini tentu tidak mendiskreditkan siapapun ya, namanya juga diskusi begitu ya. Tapi seenggaknya dengan video kali ini kita bisa kasih sedikit gambaran kenapa sih, apa yang harus kita lakukan terhadap TikTok Shop. Oke Pak, jadi itu dia bosku, pasti menarik banget nih soal TikTok Shop ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus channel Pilar Emas Investasi dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia. Oke Pak Niko nih, sebelum lebih jauh lagi nih, mungkin bosku-bosku di rumah nih ada yang cuma biasanya pakai Instagram atau cuma pakai Facebook atau mungkin masih ada pakai Friendster. Enggak mungkin ya. Lama banget ya, jadul banget. Nah, jadi TikTok ini apa nih Pak sebelum kita lebih jauh nih? Sebetulnya kalau kita bicara TikTok, TikTok itu kan salah satu sosial media, begitu ya Eja, sama seperti kayak Facebook, IG, Twitter, dan sebagainya macamnya. Tapi memang TikTok ini kan video pendek judulnya, yang memang kita aja Pilar Emas punya gitu kan ya TikTok itu, supaya memang dimana lebih mudah dalam menyebarkan informasi begitu. Nah, tapi yang salah bukan TikToknya Eja sebetulnya, tapi memang TikTok Shop-nya yang menjadi masalah Eja. Ini pasti ada nggak beres. Pertanyaannya muncul, kenapa sih memang menjadi masalah? Kan dia sama aja, seperti dengan IG, seperti juga dengan Twitter. Karena dia melakukan jual beli, sama seperti yang dilakukan oleh Tokopedia, Shopee, Lazada, kayak gitu Eja sebetulnya. Sebenarnya Pak, betul. Berarti kalau misalnya kayak gini, emang dia itu mulai mendistribusi pasar ya Pak? Karena dia mulai sekali dayung nih 20 terlampaui gitu, jadi bisa sambil bersosial media jualan juga gitu. Woi, lapornya abang, kosik kuah tuh ah. Oke, jumbo. Boleh. Jaminan awak? Enak, kuahnya si panas. Real cuy. Betul. Nah, ini bagus banget Eja, karena kalau kita bicara disrupsi, tentu kan mengubah tatanan
yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu poin yang sangat penting, Eja. Kenapa? Di tengah situasi dan kondisi yang boleh dikatakan dengan penuh inovasi seperti sekarang, makanya kita kenal namanya Tokopedia, Shopee, begitu ya, Lazada, semua hampir menawarkan cara yang sama. Ya udah, marketplace, pasang di sana, penjual ketemu dengan pembeli. Tapi TikTok Shop ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Biasanya kalau kita lihat Tokopedia, kita cuma lihat gambar. Begitupun juga mungkin Shopee, begitupun juga mungkin dengan Lazada, kan begitu. Iya, tapi kali ini dia menawarkan sesuatu yang bisa kita lihat. Bisa kata kita lihat, saya mau lihat dong tas yang itu, kan begitu. Nah, tentu kita bisa lihat secara langsung kondisinya. Sayang, harga murce ini sayang ya, 360.000 sayang, wow ya. Menurut kami, ini salah satu yang memang diminati oleh pasar saat ini. Jadi nggak hanya berdasarkan gambar, tapi juga lebih kepada live. Jadi bisa interaksi gitu ya? Betul. Nah, interaksi ini sesuatu yang nggak pernah didapatkan sebelumnya. Iya, yang betul memang sih. dimana lebih banyak kita bisa ngeliat aslinya, kita bisa langsung nanya, itu barangnya seperti apa, bisa diputar, bisa digeser ke kiri, geser ke kanan. Ini yang membuatnya menarik dan menjadi warna tersendiri di tengah gegap gempitanya marketplace yang ada saat ini gitu. Jadi menawarkan sesuatu yang baru. Dan karena sesuatu yang baru ini berhasil, makanya kami melihat TikTok ini berhasil mendisrupsi cara jual beli marketplace gitu aja. Gitu. Berarti TikTok Shop ini sebenarnya sangat oke nih, karena abis joget-joget dia bisa jualan. Tapi sambil joget haha. Nah, Eja, jadi kalau kita bandingkan sebetulnya kalau tadi kita bahas TikTok itu berhasil mendisrupsi pasar, lantas apa yang membuatnya dia berbeda? Biasanya kan kalau marketplace yang lain itu lebih banyak merenovasi atau menambah, untuk satu menambah layanan, itu jelas. Yang kedua mengubah user interface, itu mungkin juga. Yang ketiga mungkin mempermudah cara pembayaran dan pengiriman. Tapi kali ini kalau kita bicara TikTok itu benar-benar dia berhasil melakukan mendisrupsi pasar, memberikan apa yang kita inginkan dalam cara melakukan transaksi jual beli. Gitu. Dia berarti mendatangkan wajah baru ya, Pak. Betul, gitu, cara baru ya. Betul. Oke. Berarti kan tapi gara-gara mungkin TikTok ini ya, kan katanya orang-orang teriak-teriak bahwa sekarang pasar sepi nih gara-gara TikTok. Emang apa bener sih, Pak? Emang bener salah TikTok itu? Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Jadi kalau kita perhatikan, Eja, sebetulnya kan dari awal juga bukan hanya TikTok. TikTok itu kan sudah kesekian kalinya. Iya, betul. Sebelum itu, bahkan waktu kita COVID, justru teknologi ini yang membantu kita. Ketika kita tidak bisa keluar, Eja, kita mengenalkan apa? Tokopedia, Shopee, yang dimana klik, bayar, barang sudah sampai di depan rumah. Paket Asia. Kan begitu. Betul. Jadi sebetulnya memang mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan ini, transisi ini. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan memang betul dari dulu tuh kita sudah berusaha untuk mengembangkan berbagai macam teknologi. Tapi dengan kehadiran sang COVID, kita dipaksa aja. Kita dipaksa siap atau nggak siap harus siap, bisa nggak bisa harus bisa untuk mengubah cara kita. Mulai dari cara kita berinteraksi yang biasanya kita dulu waktu COVID, waktu sebelum COVID kita meeting mungkin offline, sekarang tiba-tiba meeting via Zoom. Dari Imroatus, silakan Imroatus. Halo semuanya, apakah suara saya terdengar? Bukan. Terus kalau kita mau belanja apa-apa, belanja baju atau semua segala macam yang tadinya kita mungkin datang, sekarang kita mau nggak mau online. Betul. Nah, tentu ini kan sebetulnya sudah sejak lama. Nah, pertanyaannya apakah dengan kehadiran TikTok Shop ini membuat semua pasar langsung sepi? Nah, tentu kalau kita perhatikan, TikTok hanya menawarkan cara baru, betul, dalam berinteraksi, dalam melakukan transaksi. Nah, ini menjadi salah satu kata kunci yang sangat penting, Eja. Kenapa? Tujuannya adalah satu, kan mempermudah. Ya, betul. Bisnis itu ada karena ada terciptanya transaksi jual beli. Ya kan gitu. Ada harga yang harus dibayar, ada nilai yang kita dapatkan. Kan begitu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah sekarang di era serba teknologi, kita lebih memilih mana? Menghindarinya atau menungganginya? Satu atau dua, pilih aku atau dia.
ini menjadi salah satu poin yang penting. Kalau misalkan kami juga lihat kok Eja, banyak juga ya toko-toko yang offline, ya toko mungkin katakanlah sepi, tapi gudang tetap ramai. Karena pengantaran pengiriman itu tetap jalan. Pertanyaannya, berdiri di posisi manakah kamu? Menghindari teknologi, menghindari inovasi, atau kamu justru memilih untuk menungganginya? Gitu aja. Gitu ya Pak tuh. Bener tuh, berarti kan kayak kata Pak Niko nih, itu berarti kan masyarakat ini harus dipaksa ya Pak, baru bisa mau ikut berubah, ikut inovasi gitu kan. Betul. Nah jadi karena dia dipaksa, dia punya kemauan, dan terpaksa dia harus berubah. Sama kayak kamu, yang nggak bisa melupakan dia, emang kamu terus dipaksa supaya bisa move on. Jangan stuck di situ doang. Purbalingga gitu, woy, pura-pura bahagia padahal enggak. Oke Pak, dari apa yang Bapak jelasin sih, kalau saya ya sebagai Gen Z ini, udah ada inovasi sih, saya lebih milih nunggangin lah Pak. Bisa berpotensi cuan lebih besar loh lewat TikTok Shop yang udah lebih, lebih mudah untuk menjangkau orang gitu Pak. Cuman kadang-kadang saya bingung, saya harus mulai dari mana? Gimana sih Pak? Mungkin caranya kalau Bapak ada tips gitu kan? Betul, nah justru itu, kalau kita perhatikan Eja, sebetulnya teknologi itu ada, inovasi itu ada, bukan untuk kita hindari. Karena kenapa? Ketika kita berhasil menciptakan sesuatu yang mampu mendisrupsi pasar, di saat itulah orang akan lebih banyak untuk mengikuti sesuatu yang baru. Oh iya sih. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang mampu untuk mengikuti perubahan. Ya, ini masalahnya. Nah, oleh sebab itu, alih-alih daripada menghindari, lebih baik menunggangi. Kan begitu. Dengan cara apa? Di saat inilah kita muncul yang namanya ada edukasi tentang teknologi, tentang marketplace, tentang TikTok Shop, dan segala macam. Begitu. Dan yang kedua tentang literasi, cara penggunaan aplikasi tersebut supaya bisa memberikan dampak kepada banyak orang. Sekarang begini, apa yang dilakukan TikTok saat ini kan mengundang banyak orang karena dia berhasil mendisrupsi pasar. Di tengah situasi dan kondisi yang boleh dibilang stagnan gitu ya, kalau kita bicara marketplace kan gitu-gitu aja. Betul, jual beli, beli listrik, beli barang, beli tas, beli baju. Tiba-tiba ada loh sesuatu aplikasi platform yang memang menawarkan sesuatu yang berbeda. Berarti apa? TikTok mencium perubahan. Mencium arah perubahan yang baru, dan jangan takut terhadap perubahan. Dia menyiapkan perubahannya, dan selama perubahan itu baik, kenapa tidak? Kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Nanti kita bahas, TikTok pun juga enggak semuanya positif gitu ya Eja. Jadi nomor satu tadi ada edukasi terkait dengan supaya masyarakat, pedagang-pedagang bisa membantunya melewati masa transisi dari konvensional menjadi digital kan begitu. Yang kedua, tidak hanya edukasi tapi literasi pun juga. Penyuluhan itu sangat penting. Bagaimana cara pakainya, gimana cara memaksimalkannya. Toko boleh sepi tapi gudang harus tetap ramai kan begitu. Jas kelas. Bahkan hampir saat ini kalau kita perhatikan Eja, memang tempat-tempat yang penuh itu kan ramai itu cuma kayak seperti tempat makan gitu ya, karena kan memang lebih banyak berinteraksi. Tapi kalau belanja, kami pikir belanja online sebetulnya memang jauh lebih menyenangkan, selain harganya jauh lebih murah pastinya. Betul, ada voucher-voucher ya Pak ya. Betul, yes. Nah, itulah yang mesti kita lihat, itu yang mesti kita lakukan sekarang, khususnya dari sisi regulasinya begitu aja gitu. Oke, berarti kan ini udah terbukti ya emang TikTok Shop ini memberikan kemudahan ya Pak, bahkan untuk pembeli maupun penjual. Tapi kan maksudnya dilihat dari apa yang ada di lapangan, masih berkoar-koarnya orang-orang ini, orang-orang yang penjual-penjual offline ini kan membuktikan bahwa ada persepsi yang kurang enak nih di mereka gitu kan. Apakah entah mereka nggak mau adaptasi? Nah ini sebenarnya gimana sih Pak gitu? Baik, jadi sebelum kita bicara beradaptasi, kita bicara tentu tentang persepsi. Semua sudah kufahami, takkan bisa. Bang. Karena persepsinya ini tentu harus berubah, karena kan zaman pun berubah, era pun pasti berubah Eja, kan begitu. Tentang bagaimana cara kita bisa menerima gitu ya perubahan ini, perubahan zaman dari konvensional menjadi digital. Yang kedua, setelah kita mampu menerima situasi dan kondisi yang ada, kita mampu beradaptasi. Karena kalau kita
beradaptasi tapi kita nggak menerima, justru juga akan sulit aja. Jadi kita mesti mengubah sudut pandang kita, mindset kita, begitu kan ya. Setelah itu baru kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, bagaimana cara kita memaksimalkannya, begitu. Jadi alih-alih kita bertahan dengan situasi dan kondisi pola pikir yang mungkin sebelumnya, gitu, yang tidak membawa kemana-mana, kita boleh nggak memilih untuk tidak berubah? Boleh, tapi zaman nggak akan bertahan di satu sisi. Zaman akan terus berubah dengan kemajuan teknologi, apalagi sekarang udah ada artificial intelligence yang membuat situasi dan kondisi ini kian semakin kompetitif gitu. Nah, tentu pertanyaannya, di mana kita ketika dunia berubah? Kan gitu. Berarti kita harus melihat persepsi apa yang akan kita bangun dari sisi kitanya terhadap teknologi. Itu satu. Yang kedua, sejauh mana kita mampu mendorong diri kita untuk beradaptasi terhadap teknologi tersebut, alih-alih justru menggunakan teknologi tersebut untuk bisnis kita, untuk keuntungan kita. Ujung-ujungnya apa? Kalau semakin banyak transaksi, tentu makin cuan dong. Makin cuan, betul, itu dia. Jadi itu ya Bosky ya, emang harus mau punya niat untuk beradaptasi nih. Jangan mau ntar ketinggalan zaman kalau nggak ngikutin. Oke Pak, ini seru juga ya pembahasannya nih, mantep banget nih. Nah kalau tadi kita udah bahas soal mengatur persepsi gitu kan, mempunyai niat untuk beradaptasi dengan yang baru. Selanjutnya apa lagi nih Pak? Nah setelah itu baru kita lihat teknologi itu bisa menguntungkan kita nggak? Betul, itu yang paling penting. Kan ujung-ujungnya tentu keuntungan. Cuan sana, cuan sini, kan gitu. Iya. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah ketika kita tahu teknologi itu menguntungkan, kita harus kolaborasi dengan mereka. Kita harus mau berkolaborasi untuk menciptakan kompetisi yang semakin kompetitif. Ini menjadi salah satu poin yang penting supaya kita juga tidak ketinggalan zaman. Di satu sisi kita bisa mengikuti perubahan zaman, tentunya dengan koridor yang baik adanya. Nah, sejauh ini kan tadi sempat kita juga sampaikan kan ya, Eja, apakah TikTok itu positif? TikTok itu positif. TikTok Shop-nya positif nggak? Sebetulnya kalau kita perhatikan, TikTok Shop-nya secara dia punya modeling bisnisnya itu positif, baik adanya, menawarkan sesuatu cara yang berbeda. Tapi ada juga yang beberapa kita garis tebalin nih Eja. Gitu. Di garis tebali berarti konotasinya nih agak menakutkan nih. Berarti ada yang harus ditakutkan dari TikTok ini apa nih Pak? Berarti nomor ini sama seperti yang teman-teman di YouTuber juga udah bahas begitu ya. Salah satunya adalah predatory pricing. Ini juga menjadi salah satu yang menjadi poin perhatian begitu ya. Tentu sebetulnya kita kalau melihat TikToknya gitu ya, nomor satu predatory pricing, kedua dumping, yang ketiga preferential treatment. Ini menjadi salah satu perhatian. Tapi katakanlah begini, memang betul kalau kita bicara harga kan harganya sangat-sangat murah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan produk lokal kita itu jauh harganya. Tentu kita sebagai konsumen kan maunya yang murah. Tapi kalau kita maunya yang murah ternyata produknya impor, tentu juga tidak membangun bangsa. Iya, Nah, betul. Kami berharap sebetulnya Eja bahwa begitu ya, cara yang dilakukan TikTok, modelingnya dia itu sebetulnya mampu menarik perhatian, mampu menarik konsumen, juga baik sisi penjual maupun sisi pembeli. Tapi tentu terkait dengan masalah harga, itu nomor satu juga mesti diperhatikan begitu ya. Kedua, praktik-praktik dumping. Yang ketiga, adanya yang namanya dia berasal dari China gitu kan ya. Tentu mereka akan mendorong produk-produk China untuk berada di sana. Nah, tentu ini yang harus diatur. Kami sebetulnya menyambut positif dengan kehadiran peraturan yang dibangun oleh pemerintah. Tentu semua teknologi akan baik adanya apabila ada regulasi di sana, ada koridor yang jelas. Nah, tapi kami berharap tentu begitu ya, kita jangan mengubah lah, dalam arti kita menyambut baik gitu ya apa yang dilakukan oleh TikTok Shop ini, cara dia mendisrupsi pasarnya, hanya saja cara dia dalam menyampaikan terkait dengan barangnya, harganya gitu ya, itu yang harus kita perhatikan supaya kita mau UMKM kita, penjual-penjual kita juga bisa eksis, bisa bersaing
dengan barang-barang yang ada di luar. Nah, ini yang harus diatur. Karena kan sekarang semuanya serba ke online, kan begitu. Dan memang dengan adanya kita mengikuti TikTok, kan namanya kita live, banyak hal yang mesti kita pelajari. Teknik marketing kan begitu, supaya orang mau ikut ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam everybody, kembali lagi di acara live streaming yang isinya full rekomendasi parfum yang bisa lo pakai setiap hari. Jangan lupa tap-tap layar sampai LCD lo pada kena, lecet pemakaian, retak dikit kagak ngaruh. Kualitas barang yang kita jual, karena kami yakin kok di luar sana banyak juga UMKM kita yang sukses juga dengan berjualan di TikTok Shop gitu. Jadi hal ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh sebab itu kita berharap tentu yang terbaik gitu ya. Satu sisi baik dari sisi teknologi, yang kedua manfaat bagi masyarakat Indonesia. Ini menjadi salah satu kata kunci utama. Tanpa harus gitu ya kita menghindarkan perubahan dari sisi era dari konvensional menjadi digital. Kita harus memilih apakah kita mau jadi yang terbelakang atau yang terdepan. Nah, justru ini bagus juga bagi dari sisi developer, teman-teman kita, supaya bisa mampu menciptakan aplikasi yang mampu mendisrupsi pasar. Karena kalau kita membuat aplikasi yang sama, bisa kata kita bikin juga marketplace yang sama, cuma kita guyur diskon, apa bedanya? Kita dengan Pak Edi, dengan Sipo tadi, nggak ada beda. Dan semua sama. Kita dinilai karena kita berbeda, menawarkan sesuatu yang berbeda. Dan itu memberikan nilai tambah bagi penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, barang siapa yang bisa mencium perubahan dan melakukan disrupsi, dia akan memegang pasar. Wah, menarik banget. Bener nih Pak Niko nih. Berarti siapa yang bisa mendisrupsi pasar, siapa yang UMKM nih yang berani berinovasi nih, tadi jadi Yamaha. Semakin di depan. Betul. Oke bosku, jadi sampai sini dulu nih pembahasan kita. Jadi konklusi yang bisa kita ambil adalah kalau ada sesuatu yang baru dan itu memang menguntungkan, jangan dimusuhin, memberikan nilai tambah, bisa mendatangkan cuan, jangan dimusuhin, tapi kita tunggangin supaya dia bisa juga bawa cuan nih buat kita sendiri gitu. Dan kalau bisa harus berbeda nih dengan yang lain ya Pak. Pasti, ya, betul. Karena perbedaan itu mendatangkan value yang unik dan menarik orang-orang, itu yang terpenting. Lagu lu kayak orang kaya. Oke bosku, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk follow TikTok kita ya. Pasti. Gitu. TikTok kita juga ada. Jangan dihindarkan juga itu. TikTok kita nggak boleh dihindarin, harus di follow. Mau lihat saya guling-guling, ada di TikTok itu. Selain ada saya guling-guling, ada Acil juga. Tahu Acil nggak Pak? Siapa tuh? Itu Alanis Cilik. Oke bosku, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investor Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pindah Sekuritas Channel di Indonesia. Dadah.